Tuh, Pak Haji. Desa Sukabakti. Iya, Desa Sebelah Sukabakti. sini, Pak. Nah, sebelah sini. Nah, di sini. Nah, di sini, di sini. Ayo di sini, Pak. Ayo. Mana warganya di sini di bawah? Sini, Pak. Ah, sini, sini. Nah, sini. Bapak sini warganya. Kemarin banyak ibu-ibu. Nah, sini. Jadi di Desa Sukabakti itu saya lihat di TikTok ya. Iya, sok mangga. Di TikTok itu ada warga yang protes. Ada warga yang protes itu menjadi penunggak Bank Emok padahal tidak pinjam. Betul. Bener itu teh? Betul. Betulnya? Beres ya. Oh, sabaraha korbannya? Semua tuh 407. tujuh warga. Warga yang fiktif. Artinya yang tidak 407 warga itu ujuk-ujuk punya hutang. punya utang. Rata-rata berapa punya utangnya? Rata-rata ada yang 2 juta. Sini sebagian, ada yang sebagian. Sini bagian. Bapak sini bagian. Bermacam-macam apa Ayo, namanya? korbannya Ada yang siapa di 7, sini? Gitu. Ada 2 juta, ada yang 4 juta, ada nggak? Ya, 4 ada juta. juga menurut informasi. Sini sebelah orang, ini lagi. Terus ada yang berapa lagi? Nah, saya sama informasi. Totalnya situ aja. berapa itu? Kredit, bukan kredit fiktif, Pak. Kredit fiktif mah Bapak minjam kredit tanpa jaminan yang jelas. Betul. Itu kan jaminannya fiktif. Kalau ini mah kan berarti orang tercatat menjadi peminjam padahal tidak pernah minjam. Betul. Gitu. Ini termasuk. Nah, itu. Istri-istrinya, Pak. Iya, maksud saya kan makanya kan kemarin terlihat ibu-ibunya. Kebetulan tadi mau dibawa Ah. ibu-ibunya, cuman ada yang sebagian kan punya anak kecil, terus yang lakinya lagi kerja, jadi nggak ngidinin, Pak. Soalnya perjalanan jauh. Pagi. Nah, terus kemudian berapa total warga yang tercatat menjadi peminjam padahalnya tidak minjam? 407. 407. Bukan, total uangnya berapa? Kalau total uang kita tidak sampai situ, Pak. Mungkin perkiraan. Ya ada 1 miliar, 2 miliaran itu tuh, enggak Pak. nyampe. Loh, 400, Pak. 400 kalau rata-rata 2 juta udah 800, Pak. Itu udah Iya. itu, Pak, udah ada apa namanya? Udah ada pembayaran sebagian. Jadi dari satu orang tuh yang nunggaknya ada yang 1.200.000, ada Bukan. yang Artinya kan 800. membayar itu kalau yang pinjam. Betul. Kalau yang tidak pinjam ngapain bayar? Itu yang Nah, tidak itu yang pinjam yang itu bayarnya kita- orang yang ngajuin ke PNM. Jadi warga tahu-taunya pas ditagih sisa tunggakan. Jadi bukan dari awal. Jadi kalau awalnya yang si oknum Artinya itu, gini loh, orang itu pinjam ke PNM. PNM itu singkatan dari apa? penanaman modal madani. Penanam. PNM ya madani. Ya, PNM udah. PNM itu bank. Bank Berdomisili di mana? di Garut. Di Garut. Garutnya di mana? Kalau yang kebetulan yang ke daerah Sukabakti di daerah Jalan Patriot. Itu tercatat di OJK. Enggak, Katanya udah. tercatat. Jadi dia memang meminjamkan uang. Meminjamkan uang. Nah, sekarang itu berarti kan ada warga yang dicatut namanya Betul. untuk meminjam uang ke bank tersebut. Betul. Yang nyatutnya siapa? Nah, orang yang nyatutnya itu, Pak, belum ketemu. Jadi apa namanya? Nah, kalau orang yang nyatutnya belum ketemu, gimana proses transaksi antara bank, sama warga. antara peminjam lah, saya tidak nganggap Oh, iya. itu bank, antara yang ngasih pinjaman atas nama PNM itu dengan warganya, penerimanya, kan penerimanya KTP-nya harus ditandatangan akta. Nah, Akta itu perjanjian. kasusnya kan yang termasuk yang Desa Sukabakti itu yang 407 itu berbentuk satu kelompok. Yang ketua kelompoknya itu sekarang kan kabur. Nggak ada. Jadi yang dia yang ngurusin segala macam, Pak. Sebentar dulu. Kan begini, bahwa warga yang tercatat punya hutang itu kan
itu warga yang dianggap minjam, ya kan Pak? Warga yang dianggap minjamnya itu kan tidak tahu Betul. bahwa KTP-nya, kakaknya atau nama orangnya atau nama kepala keluarganya dianggap minjam, kan tidak tahu. Tidak tahu. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah, jadi si bank ini bertransaksi kreditnya dengan siapa? Dengan salah satu orang warga yang sekarang udah ada di Oh, jadi ada satu orang warga Nah, Garut, gitu. ya kan, mengatasnamakan. Mengatasnamakan seluruh warga itu kelompok dia. Emang bisa pinjaman per kelompok? Justru kalau Kan tidak bisa. itu kan yang namanya ya kita juga ngomongnya Bang Emok ya Pak Lurah ya. Ngomongnya Bang Emok. Jadi kalau sekarang sistemnya kan per kelompok. Jadi satu kelompok paling banyak itu 30 orang kata ibu-ibu yang masuk lah udah. Oh, yang suka kumpulan yang disebut Bank Pancasila. Itu ya. Gaya berjanji Ya kan? gitu. Ya kan betul. yang ke Bank Pancasila suka ngumpul tuh. Kemudian nanti kalau pinjam meminjamnya kan berdiri. Berjanji. Saya berjanji. Betul gitu. Jadi tanggung renteng Berarti kan bank itu berarti Bank Emok. kayak gitu. Nah, kalau Bank Emok berarti bank gelap sebenarnya. Tapi kalau kata itu mudah aja kayak Ini yang tanggung Ya. jawab itu. Waktu itu kan bahasanya kan kita tuh Bang Emo. Terus? Ternyata bahwa saya dipelajari bahwa Bang Emo itu ada kelompok. Iya kan Ah, gini loh. kelompok itu. Kalau bank terdaftar di OJK berarti kan harus memenuhi kualifikasi sebagai bank. Saya tidak yakin betul itu adalah bank sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Betul. Karena di situ kan PT Bisa jadi PNM. kamuflase kan Bank Emok tuh satu suka ada atas nama koperasi, Betul. dua suka ada atas nama investasi. Betul. Nah justru ini makanya karena apa saya sampai mempelajari itu, ternyata di situ ada koordinator. Iya, Nah, artinya gini. koordinatornya itu Bank Emok yang di Garut itu kan Iya. membentuklah kelompok-kelompok orang. Kelompok orang itu menjadi kelompok pertemuan. Kalau dulu mah arisan. Nah, kalau sekarang mah bukan kelompok arisan, tapi kelompok pinjam ke Bank Emok. Yang orang menyebut ada Bank Pancasila. Kan ada begitu, saya juga pernah nanganin yang Bank Emok. Iya, Terus iya. kemudian tiap pertemuan tuh nanti kan kalau pinjam begini, sumpah aku berjanji kan gitu. Sampai ada yang hafal Pancasila itu dari situ disebut Bank Pancasila tuh dari pertemuan Bank Emok itu. Jadi setiap transaksi nyebutin satu sila ketuhanan yang Maha Esa, minjem duit. Jadi makanya itu Pak Haji bahwa ternyata kronologisnya ini kan saya kan tidak mau, kenapa saya kecewa dan marah waktu itu karena masyarakat saya kan jadi korban dalam artian pinjam dan tidak meminjam. Ternyata kronologisnya itu kan Kenapa lapor polisi nggak? udah Pak. Sudah. Udah. Terus penanganannya sudah sampai? Sekarang itu kemarin kan kita hari 2 minggu yang lalu ada BAP ya. Nah, saya juga waktu itu sebelum ini kan saya dipanggil juga dari pihak PMM juga. Di situ juga ada apa capil karena ada suket. Ternyata suket itu juga palsu. Surat keterangan. Surat keterangan dari Dukcapil, bukan dari desa. Kan kalau masyarakat nyakannya kan desa. Ternyata suket itu kan Dukcapil yang bisa mengeluarkan. Sudah itu saya dihadirkan dari Dukcapil dan dari Reskim Polsek juga dihadirkan waktu itu. Nah disitulah dia mengatakan ini ternyata suketnya palsu. Dihadirkan dari pihak PT PMM juga itu Pak. Iya. Nah itu kan cuma saya menanyakan, saya mau nanya kalau pencairan itu bisa diwakilkan atau tidak? Katanya tidak, saya itu bohong. Ini buktinya. Kenapa buktinya? Warga saya kan korban ditagih. Berarti ada Ya, pencairan. makanya kan Nah, logikanya kan itu tidak masuk logika, Pak. Iya, betul. Yang namanya pinjaman itu kan transaksi perorangan keperdataan. Iya. Kemudian di situ kan dia harus nana tangan perjanjian pinjam meminjam. Terus harus menandatangan pencairan keuangan. Betul. Makanya pertanyaan saya, kenapa bisa dicatut? Oh, karena ini Bank Emok nginjemnya per kelompok. Oh iya, iya. Gitu kan? Iya. Ya, si ketua kelompoknya mengatasnamakan anggota-anggotanya bahwa anggotanya ini pinjam ke bank. Gitu loh. Sekian dia yang nana tangan. Gitu Pak ya? Nah, Bapak istri Bapak kena berapa? Kalau kemarin pas dilihat tinggal kurang lebih 800.000 lagi. 800.000. Karena begitu ribut
begitu ribut memang Langsung kebetulan- ada pembayaran. Enggak ada pembayaran Pak. Jadi pertama, nah ini Pak RT kebetulan Pak RT warganya ada yang ditagih langsung ke rumah dari PNM, Pak RT langsung lapor ke Pak Lurah gitu. Man besoknya jatuh hari ya kurang lebih. Tetangga saya gitu. Yang apa tetangganya? Tetangga sama ditagih dari Bapak di RT Bapak ada berapa yang tercatat pinjam di Bank Emok tapi tidak merasa pinjam? Ada 17 kurang lebih 17 orang. 17 orang 17 orang. Nilai Ya. pinjamannya berapa? sekitar karena rata-rata mau 2 juta Pak. Nilai pinjamannya rata-rata Iya. 2 juta. Berarti di Iya. RT Bapak 34 juta. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih 34 Iya. juta. Nah, sekarang itu masih ditagih nggak? Enggak Pak. Sudah Kan berhenti nagihnya? Nggak berhenti lagi. belum sebelumnya kan ada yang nagih tapi dia nggak punya hutang gitu. Nah, dari sana saya laporan ke Pak Lurah, terus laporan sama ini terungkap Pak gitu. Yang pelaku manipulasi data pinjaman itu orang Garut, Masih orang Garut. orang desa ini. Yang ketua kelompoknya masih orang desa. Dia satu orang atau banyak orang? Kalau yang tercantumnya satu orang di Jadi di dia PNM. mengatasnamakan 400 orang. Makanya saya tanya kan tidak mungkin dari 407 orang satu kelompok. Soalnya ya paling nanya ke ibu-ibu yang masih berlangganan itu paling paling banyak 30 orang Pak. Berarti jadi kurang lebih kemarin udah diklarifikasi kurang lebih 18 kelompok. 18 kelompok. Makanya saya ngomong lagi ke PNM ini 18 kelompok ini pasti satu kelompok satu orang loh, ada nama. Dia nggak ngasih tahu. Pokoknya yang 18 kelompok itu koordinatornya satu orang itu. Jadi gini, bikin kelompok-kelompok, ada ketua kelompok, ada koordinator kelompok. Ini yang meminjam itu berinisial siapa namanya? S. Berinisial S. Berarti dia mengkoordinasi 18 kelompok. 18 kelompok, betul. Dan dia punya data 18 kelompok itu. Iya. Dia punya data KTP, KTP kakak punya data KK. Dari 18 itu kemudian diajukan ke bank. ke bank. Ke Bank Emok itu kan, bahwa yang ke-18 kelompok itu melakukan pinjaman ke Bank Emok. Ke PNM itu PNM. kan. Nah, kemudian dikasihlah pinjaman. Betul. Berapa katanya nilai pinjamannya? Kalau pertama kurang lebih 1 M lebih Pak ya. Iya. Cuman dari 407 kalau nggak salah sisa tunggakannya kurang lebih 700 juta. Sekarang tinggal 700 juta Kurang lagi lebih yang segitu. macet, Yang macetnya itu, belum dibayar. yang belum dibayar. Nah, si pelakunya itu berinisial S itu profesinya apa? Warga biasa Pak. Warga biasa. Warga biasa. Oh, dia warga biasa. Itu kira-kira uangnya dipakai apa? Waduh kurang apa? Makanya Apa dipakai bangun rumah, kalau banget beli mobil, rumahnya juga ngontrak Pak. atau pakai kawin lagi? Kawinnya cuma satu sama dia. Bapak kan nggak tahu dia kawin di tempat mana. Yang S-nya itu kan cewek. Oh, ST perempuan. Nah itu mah kan Ya bisa nggak aja ada- kawin lagi sama laki-laki. Cuman tiap hari ada sama Ada. suami istri. Oh, ST ini teh berinisial teh ST perempuan. Perempuan. Hebatnya. Makanya Tapi orang asli orang Garut, orang desa Sukabakti. asli daerah Surabaya. Tapi dengan orang desa Sukabakti kunaon dia ngontrak. Nggak tahu Pak. Mungkin lah dulunya kan sama orang tuanya dia. Orang tuanya orang situ. Masih Iya. orang situ. Ada rumahnya orang tuanya. Cuman dia ngontrak. Kalau orang tuanya enggak, Dia rumah sendiri. ST ngontrak. Punya suami ST. Punya. Suaminya ada. Ya kalau sekarang sama dia nggak ada. Kabur bareng. Dimungkinkan kerjasama nggak dengan suaminya? Kemungkinan itu. Pasti kerja sama suami. Berarti kan sekarang yang mengalami kerugian mah Bank Emoknya. Kalau finansial masalah utang piutang Bank Emok, ya PNM itu. Ya yang karena kerugian itu mah kan uang. artinya Bank Emok mah tertipu. Betul. Tertipu, ya kan? Tertipu oleh orang yang melakukan kredit fiktif. Betul. Ini kalau baru kredit fiktif. Kredit fiktif itu adalah membuat kredit, ngambil duit tapi tanpa jaminan. Tanpa jaminan, betul.
Iya. Makanya kemarin statement awal sampai akhir di Kapolres, Kapolri sebagai wakil Karang Taruna Pak. Kebetulan istri saya juga korban. Pas kemarin akhir BAP Polres ya, tuntutannya apa? Yang tuntutan dari awal sampai akhir tetap 2 statement. Yang satu pengen semua warga yang tercatut 407 itu, tapi bisa kemungkinan lebih juga Pak itu. Soalnya kan kemarin pas pendataan ada yang nggak termasuk di daftar, tapi ada tercantum juga. Pokoknya yang tercatut sebagai korban pengen dibersihkan atas BI checkingnya itu. Soalnya sebagian warga kan ada yang pinjam ini utang. Kena BI checking. Kena juga. Kalau BI checking berarti banknya bank resmi dong. Iya. BUMN. BUMN. PNM Permodalan Nasional Madani mah BUMN. Nah, itu Permodalan Nasional Madani betul. Coba jelasin kamu biar kamu tahu, saya kan bukan bidang itu. Dicek tuh ternyata BUMN emang ini bidang finansial. Oh, peminjaman jadi kredit PNM. Ya. Permodalan Nasional Madani. Permodalan Nasional Madani itu adalah BUMN. BUMN yang untuk mikro. Yang bergerak untuk memberikan kredit mikro. Iya. Berarti bukan Bank Emo. Bukan Pak. Bukan Bank Emo. Istilah di warga gitu. Bukan Bank Emo. Bukan. Berarti untuk memberikan kredit mikro. Berarti kalau kredit mikro bunganya rendah. Iya. Rendah. Kalau niatannya bagus memang bagus Pak. Ya kredit mikro bunganya rendah. Itu yang digunakan untuk usaha dagang lotek. Betul. Modal-modal kecil yang 2 juta, yang 3 juta, yang 4 dari juta. 2 juta awal. Itu kan ya, untuk modal-modal usaha kecil UMKM. Makanya berarti ini melakukan pinjaman kredit untuk modal usaha. Modal usahanya atas nama kelompok. Pertanyaannya adalah kenapa diberikan kredit 18 kelompok ditandatangani oleh 1 orang? Nah itu Pak yang jadi pertanyaan. Itu sempat saya tanya nanti apa ya Pak? Kenapa misalnya PNM kok mempercayai pada orang mengajukan kredit untuk 18 kelompok, dan kenapa tidak dilakukan wawancara? Betul. Itu sempat dipertanyakan ke para penerima kredit. Bisa gini loh, kan ada 18 kelompok, kan harusnya ibu-ibu yang akan terima itu diwawancara. Betul nggak jangan untuk jagaan lotek? Bener ini. Berarti ini kan prosedur itu tidak ditempuh. Jadi tergantung mungkin kepercayaan yang tadi koordinatornya itu. Kenapa begitu mudah seorang koordinator dikasih kepercayaan narik uang pinjaman mikro yang untuk rakyat kecil ini diberi dengan mudah? Makanya itu. Itu pertanyaan saya. Itu sempat dipertanyakan, tapi dia tidak bisa menjawab. Oh, manajemen PNM-nya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Cuma dia bertanggung jawab aja untuk nama baik dari back checking itu dihapus. Ya, itu artinya gini loh. Kalau si orang yang menjadi korban dengan dicatut nama, seolah-olah dia dapat pinjaman lunak itu ya, untuk ekonomi usaha mikro, ya kan? Usaha mikroekonomi kan sama aja. Nah kemudian dia menjadi dirugikan karena namanya. Kenapa karena namanya? Karena BI checkingnya bermasalah, sehingga dia nanti dianggap orang yang melakukan kegiatan kredit macet. Betul. Kan itu ya? Kan harusnya begitu. Nah pertanyaannya adalah orang memberikan izin usaha mikro itu kan harus tahu objek yang akan dijadikan izin usahanya. Si ini dagang lotek di mana lokasinya, si ini dagang ini. Berarti kan harus ada ini dulu dong. Mestinya begitu. Investigasi, betul. Wawancara dulu, minimal tahu si penerimanya. Ini pertanyaan saya, kenapa pinjam ke 400 orang tidak pernah cek ke lapangan, tidak pernah tahu penerimanya siapa, ujug-ujug diberi kredit ke 1 orang. Nah itu yang jadi pertanyaan orang itu. Itu pemberi kreditnya pernah ketemu orang yang memberikan kreditnya? Enggak, katanya udah diganti ya. Udah diganti itu kepala cabangnya baru waktu itu. Ketemunya setelah kepala cabangnya yang baru. Oh yang baru. Oh ini teh kepala cabang yang lama. Yang lama mungkin. Setelah cabang yang baru ketahuan. Iya. Ketahuan itu karena kelihatan ada macet atau karena ketahuan ada tagihan? Karena dia mendapatnya itu menghasilkan lagi, minta bantuan lagi, pengajuan baru lagi di pending. Si S ini ya kan sudah nyairin kredit yang lama dengan pimpinan yang lama. Kemudian masih macet. Ya kan, karena kemudian sekarang dia mengajukan lagi kredit baru. Nah, di stop.
Kredit baru kemudian tidak diberi, tapi dilihat dulu fakta dan datanya. Nah itu rame tiba-tiba nagih, gimana ceritanya? Misalnya ke rumah bapak tiba-tiba ada yang nagih. Kalau ke rumah saya enggak, cuman kalau Padli kan lagi kerja kemarin, terus ada tetangga yang istrinya ditagih. Suaminya kan pulang kerja, istrinya juga kerja. Pas nagihnya bukan langsung ke orangnya Pak, jadi lewat tetangga. Jadi lewat tetangga itu si ibu itu udah pulang belum katanya kerjanya, kenapa? Dia juga punya pinjaman katanya belum bayar. Ya nanti ya ditolong dibicarakan. Pas dibicarakan kan ke dia, ternyata dia nggak tahu, soalnya dia kan nggak minjem Mbak. Nah, dia lapor ke kakaknya minta bantu, soalnya kakaknya pernah kan di tour travel. Oh saya tahu, kata kakaknya kantornya berangkat ke Patriot, di barengan sama kakaknya sama istrinya. Terus kakaknya minta bantu lagi ke Pak RT, berarti berangkat 4 orang. Nah pas ke kantor PNM, setelah ditanya memang betul tercatut namanya. Tapi kan orang ini memang tidak meminjam, kata kakaknya gitu. Ya setelah ngobrol-ngobrol, kakaknya penasaran Pak. Penasaran kan bawa istrinya, dibawa KTP, istrinya dimasukin, ternyata istrinya juga tercatut ada namanya. Terus ngobrol sama Pak RT suruh dikirim KTP istrinya yang lagi di rumah, malah kan itu dia punya bayi, di WA, terus dikirimin fotonya, disetorkan lagi ke PNM, masih tercatut juga ada. Lagi. Pertanyaannya adalah kelompok-kelompok yang 18 dibentuk itu dulu kelompok apa? Macam-macam Pak, banyak namanya. Bukan, artinya kelompok diskusi, kelompok PKK, kelompok senam, kelompok apa? Kan orang dibentuk tuh kelompok-kelompok, dia ketua kelompoknya, koordinator. Ada kelompok nganyuk Pak. Enggak, artinya ini loh Pak, istri-istri bapak nyerahin KTP, nyerahin kakak. Enggak. Makanya yang berarti kelompok itu tidak pernah ada? Enggak pernah ada. Jadi yang membuat kelompok itu dia sendiri yang atas nama S itu. Oh, jadi dia akan melakukan pinjaman. Betul. Seolah-olah atas nama masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Pinjamannya untuk ekonomi usaha mikro. Betul. Ya kan? Kemudian dia membuat kelompok-kelompok kegiatan masyarakat, kegiatan usaha. Jumlah kelompoknya 18. Kemudian dari kelompok itu dia mengajukan akses pinjaman ke PNM. Pertanyaannya adalah kalau KTP kakaknya dia dapat dari mana? Justru itu Padli minta ke Pak Kades, ke kepolisian. Yang pertama next statement, pokoknya yang satu pengen dibersihkan, yang kedua pengen dapat orang motoriknya yang ngasih data ke si S ini Pak. Soalnya yang atas nama S ini memang belum tentu dia tersangka loh. Soalnya ini kan masih dalam tahap pemantauan. Padli juga ini nggak bakalan mungkin Pak, seorang S ini punya data sekian banyak, sedangkan dia kan warga biasa. Yang punya data KTP berarti di Sdukcapil. Itu kurang lebih. Desa punya nggak data KTP? Ada. Kan kalau sekarang tuh data Lagi tuh satu sistem kependudukan. Betul. Yaitu adanya seluruh data Pak KTP KK tuh kan di Sdukcapil. Yang bisa ngeprint, nge-entry data adalah mereka. Dulu desa ketik punya buku besar. Kalau dulu kan desa punya buku besar, data kependudukan dalam buku gede nih gini. Ditulislah nama, ya kan? Betul. Kemudian orang bikin KTP, nanti pakai pengantar, dibikinlah KTP di kantor dinas kependudukan dulu, ketik gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah di Bapak ada nggak data KTP kakak? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Kita registrasi Pak. Karena kan sekarang KTP udah langsung ke Capil. Nah makanya di sini. Kalau operator desa punya nggak? Operator desa kemungkinan punya, tapi kan gini Pak. Kan di desa itu, di operator desa itu punya data tuh, data penerima bansos, data terima PKH. Ada Pak, itu kalau data itu ada. Tapi kan ini kan tadi bahwa mungkin ya saya baru 2 tahun,
karena kejadian itu masa Covid Pak, 2019. Orang kan tidak tahu. Kenapa saya berani mengungkap atas dasar pembuktian? Nah itu, pembuktian itu untuk sebagai kepala desa, sebagai jembatan masyarakat, saya kan diungkap. Kalau tidak diungkap kan tidak mau warga saya nggak punya utang, tiba-tiba pinjam berarti. Ya, pertanyaannya cuma satu aja. Di Bapak, di operator IT desa, ada nggak data kependudukan? Kalau data kependudukan ada. Pasti ada. Secara ini nggak ada. Pasti data KK ada. Nah, data KTP pasti ada. Ada. Ya kan? Pasti. Di antaranya kan itu biasanya kalau ada para penerima bantuan sosial kan harus Pasti ada. ngentri data. Iya, betul. Ngentrinya biasanya di operator IT desa. Betul. Ada data itu. Ada. Nah, jadi kan Mungkin ada, berarti kan? si data ini didapatkan dari mana? Nah, kan itu. bisa dari mana saja, dari lembaga yang menyimpan data kependudukan. Bukan. Bisa saja kan gitu loh. Makanya itu Pak, tadi bahwa dia mau bisa bikin suket, ya kan? Nah, ternyata kan ternyata suket itu kan palsu. Nah itu KTP juga, di situ kan mungkin non kertas ya fisiknya, bukan istilahnya kode ininya Pak. Itu kan untuk dasar-dasar syarat untuk ke bank kan seperti itu, kan gitu. Makanya kan itu ada. Ternyata ada warga suka alamat Sukabakti, warga orang luar ada juga. Nah di sini Pak, makanya saya pengen bahwa yang jelas bahwa oknum tersangka tersebut cepat dapat, itu kuncinya Pak. Oke. Gitu. Baik. Jadi gini, di Indonesia ini problemnya banyak banget. Yang yang menderita adalah warga. Satu, warga korban investasi bodong. Orang bikin pengumuman ada investasi, kemudian nanti uangnya kalau nyimpan 50 juta dalam waktu 1 bulan jadi 75, jadi 100. Itu orang maksain itu, ada yang pinjam sana, pinjam sini ingin dapat investasi itu, korbannya udah banyak, triliunan. Yang kedua, itu warga itu juga korban juga. Dapat kredit, kalau dapat kredit bunga murah susah banget, akhirnya dapat kredit Bank Emo, bunganya 10%, pinjam 1 juta udah terimanya 900, besoknya harus sudah store lagi. Ini warga, ini korban lagi. Nah susah ekonominya berkembang, dan mereka usaha banyak dengan Bank Emo, kan nggak mungkin bisa usaha survive dengan bunga 10%. Nah konglomerat aja dikasih pinjaman bunga lunak-lunak oleh bank. Nah kemudian yang ketiga adalah korban penipuan, yaitu adalah pencatutan data kependudukan. Makanya undang-undang tentang pelindungan data pribadi kan sedang dibahas di DPR, semoga mungkin sudah disahkan ya. Semoga segera disahkan karena saya posisinya kan sudah tidak DPR lagi. Nah, ini yang terjadi. Ujungnya apa sih? Ujungnya memang kita ini harus secara ekstra melindungi warga. Bagaimana cara ekstra melindungi warga adalah cekatannya aparat. Ketika ada gejala segala macam ambil tindakan. Kita tahu bahwa Bank Emok itu bunganya sangat tinggi dan itu sudah menjadi rahasia umum dan itu juga melanggar undang-undang perbankan, tetapi tetap bisa beroperasi dengan nyaman. Di mana letak kesalahannya? Mari kita benahi ke depan. Karena apa? Karena kita tidak boleh cepat kaya dengan melakukan pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Orang yang punya uang jangan semena-mena. Orang yang tidak punya uang juga harus penuh perhitungan dalam melakukan pinjaman agar tidak dirugikan. Ini di Garut mah segala rupa kejadian aya wae. Itulah Garut. Aya we di Garut mah. Hebat memang Garut mah. Segala aya, segala boga.